Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi wa biqubid darain. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara rutinan kita, yaitu pengajian mingguan. Adapun sekarang kita giliran pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi, lanjutan bacaan kita tentang kesunahan bacaan surah setelah Fatihah. Sekarang kita masuk bacaannya mana sekarang? Wa'lam, bukan? Yang kemarin belum selesai ya. Waqtalafa. Jadi kemarin yang ada kita bilang sholat gerhana di kitab ini sunnahnya baca sir. Emang begitu di kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab fikih mu'tamad itu sholat gerhana sir. Tapi ada qaul ulama Syafi'i yang mengatakan sholat gerhana itu jahar. Bagaimana kita menyikapinya? Berarti kalau kita nanti melihat ada suatu perkumpulan atau suatu di masjid, di musola melakukan sholat gerhana matahari, dia bacanya sir, berarti itu apa? Itu yang paling bagus dia kerjain, malah itu ya enggak? Kalau kita ngerjain jahar, ya enggak apa-apa juga, karena ada pendapat mazhab ulama Syafi'iyah yang mengatakan sholat gerhana matahari boleh sir, boleh jahar. Itu kemarin ya kita lihat kitab-kitab fikih, emang hukumnya yang sunnahnya apa? Sir. Kemarin di sini ngerjain jahar, ya nggak apa-apa. Ada pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat gerhana itu bacanya apa? Jahar. Ya, itu udah kita jawab ya. Kemarin kita bilang kita lihat dulu kitab fikih kita. Yang paling bagus tetap kita ikutin kitab fikih ya. Kitab fikih mengatakan apa? Termasuk di Al-Azkar ini mengatakan sholat gerhana matahari sunnahnya bacanya sir, pelan. Oh sepi dong kalau begitu. Ya emang sunnahnya begitu. Ya kata jamaah, lah ini kalau sholat gerhana matahari bacanya sir sepi banget kayaknya. Imam nggak ada suara-suaranya. Ya ntar giliran khotbahnya kencengin ceramahnya kan begitu. Sama giliran zikirnya kencengin sama giliran itunya. Dan juga sholat gerhana matahari, sholat yang di sunnah mu'akadah. Berarti kalau sunnah mu'akadah, kalau ditinggalin hukumnya apa? Makruh. Makruh karahata tanzih gitu ya. Hah? Ya berjamaah bagusnya kita kumpul. Karena disunahin ada khutbahnya. Itu yang kemarin lanjutan kita ulangin sedikit tuh. Karena supaya kita paham tuh. Ada yang ngerjain sir, ada yang ngerjain jahar, yang nggak usah ribut ya itu mah ya, nggak usah dipermasalahin. Dua-duanya ada kaul ulama Syafi'iyah. Tapi kalau kita ngambil pendapat yang paling bagus apa? Sir itu. Waqtalafa ashabuna fi nawafilil laili faqila la yajhar. Berselisih pendapat ulama mazhab Syafi'i di dalam nawafilil lail, di dalam sunnah malam. Sunnah malam itu sholat sunnah yang dikerjain malam hari. Bagaimana bacanya? Sir apa jahar? Fakila ada pendapat ulama mengatakan la yajhar. Kalau sholat sunnah malam bacanya enggak keras, sir aja sir. Wakila yajhar. Ada pendapat juga ulama mengatakan keras bacanya. Kayak sholat witir nih, ntar malam yang mau witir, sholat tahajud. Wasalisu wahwal asohu, dan pendapat yang ketiga wahwal asohu, dan pendapat ini adalah yang paling sahih. Wabihi, dan dengan pendapat ini koto al-Qadi Husain wal Baghawi telah kotoa memutuskan al-Qadi Imam Qadi Husain wal Baghawi dan Imam Baghawi yakra'u bainal jahri wal israr, hendaklah membacanya antara keras dan sir. Berarti apa tuh? Sedang, enggak keras, enggak pelan. Adapun udah kita bilang kemarin Sayyidina Abu Bakar bacanya pelan, karena Sayyidina Abu Bakar bilang saya sedang munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sayyidina Umar bacanya kenceng, dia dengan harapan yang pada ngantuk pada melek gitu. Sayyidina Umar. Iya. Itu udah kita bahas kemarin. Sekarang bagaimana sholat qodok subuh kesiangan?
subuh kesiangan, bangun jam 8, semalam keasikan sama bininya, bangun jam 8 tuh, itu sholatnya kenceng apa pelan? Nah itu mau kita bahas sekarang. Sholat subuh kesiangan, bangun jam 8, harus kodok dia. Ada sekarang yang mengatakan sholat nggak wajib kodok, jangan dengerin, dengerin. Tetap kita berpegang kepada ulama-ulama kita, berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah, bahwa sholat ketika ketinggalan wajib dikodok. Tuh. Karena dikatakan sholat itu wajib madama akilan, selama kita ada akal di situ. Jadi selama ada akal sholat wajib. Patokannya bagaimana ada akal? Ya ditaruh aja di mukanya duit 100.000, masih kenal nggak itu dia? Kalau masih kenal berarti masih ada akalnya, masih wajib nggak dia sholat? Kalau dia masih kenal duit cepean, berarti masih wajib sholat tuh. Bahkan saking wajibnya sholat, ulama mengatakan sampai-sampai ketika kita dalam keadaan diinfus, itu kan banyak najisnya tuh. Kita ambil pendapat ulama yang mengatakan menghilangkan najis sunnah tuh. Ada mazhab nih ya, ada satu mazhab, ini mazhab tapi jangan diamalin, tapi boleh darurat kita amalin tuh. Menghilangkan najis itu hukumnya sunnah. Ketika kita di rumah sakit udah diinfus, udah ada darah macem-macem tuh, kita masih bisa tetap sholat tuh, walaupun najis mulu. Kita pindah mazhab dikit, kita ambil mazhab yang membolehkan sholat walau penuh najis badan kita. Karena ada ulama mazhab lain yang mengatakan menghilangkan najis itu hukumnya sunnah. Wah, tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapa jangan diamalin gitu. Ini lagi dalam kondisi di rumah sakit, najis mulu kan, ada darah, ada segala macem, ada air kencing dikantongin tuh, ada kantong kencing, bagaimana tuh? Dia masih, tapi akalnya masih ada, masih sadar, dia masih bisa sholat, masih bisa bacaan, walaupun nggak ada gerakan ruku sujud, tapi dia masih bisa mengucapkan bacaan-bacaan sholat, masih dia dianjurkan sholat, walaupun banyak najisnya. Kita ambil pendapat ulama yang mengatakan membersihkan najis itu, mensucikan najis itu hukumnya sunnah. Itu ulama yang jarang kita nggak pakai pendapatnya, tapi ketika darurat boleh kita pakai. Sholat itu harus dikodok. Siapa sih yang apa sih uzur-uzur sholat perlu diketahui tuh. Kapan kita boleh meninggalkan sholat? Wah, kapan kita boleh meninggal? Ini sebelum kita bahas, ini penting juga nih. Kapan kita di situ boleh meninggalkan sholat? Di dalam kitab fikih dikatakan a'zarus sholati arba'atun. Uzur bolehnya kita meninggalkan sholat ada 4. Pertama, ketiduran. Tuh, ketiduran. Johor jam berapa? Jam 12. Udah kecapean, setengah 12 dia tidur tuh. Setengah 12 dia tidur. Bangun jam berapa? Setengah 4. Asar lewat. Itu dia nanti wajib kodok tuh. Jadi orang boleh uzur sholat itu apa? Pertama, ketiduran tuh. Baik dia tidurnya sebelum masuk waktu dia udah tidur tuh, atau sesudah masuk waktu. Udah masuk waktu nih Johor jam 12, kecapean, kelayaban dulu sih sebentar. Apa sih kalau bahasa kita kelayaban apa? Layap dulu lah sebentar, berbaringan dulu, bentar rebahan, pules. Ternyata dia pules tuh. Bangun jam setengah 4 ternyata. Nah itu dia wajib kodok. Tapi bagaimana nih kalau dia emang udah yakin, kalau dia tidur nggak bakalan bangun, dia emang tahu tuh, dia nggak punya alarm. Satu, dia kalau tidur emang kebluk. Gua kalau tidur nih udah pasti bablas asar. Bagaimana tuh? Udah tahu dia punya keyakinan, saya kalau tidur pasti nggak bakal bangun. Jam 12 dia tidur, udah masuk waktu. Dia padahal ada keyakinannya, kalau saya tidur udah pasti saya nggak bakal bangun asar. Bagaimana tuh dia tuh? Hukumnya dia. Nah, ketika bangun dia wajib kodok segera.
jangan ditunda-tunda tuh. Bangun langsung kok qadha. Adapun tadi tuh yang bangun dia karena ketiduran emang subuh emang kesiangan, emang dari malam dia tidur. Tuh. Bangun-bangun jam 8. Itu dia sholatnya enggak wajib segera. Enggak wajib segera. Boleh dia tunda-tunda, boleh. Dia qadhonya jam 9 boleh. Qadhonya besok masih boleh. Tapi sunnahnya segera. Tapi yang tadi itu beda tuh, yang tadi hukumnya. Dia sholatnya tadi udah punya keyakinan kalau saya tidur nggak bakal bangun. Dia tidur juga tuh. Nah, ketika dia bangun, dia wajib qadhonya bagaimana tuh? Seger, jangan ditunda-tunda. Dia ngapain aja haram yang dia lakuin. Karena dia punya kewajiban segera mengqadha sholat tuh. Jadi ada qadha itu ada dua catatannya, ada yang segera dikerjakan, ada yang tidak segera dikerjakan. Yang wajib segera dikerjakan tadi, udah tahu dia punya keyakinan kalau dia tidur nggak bakal bangun, dia tidur juga tuh. Nah, ketika bangun dia wajib qadha segera. Adapun yang karena kesiangan kayak kita keseringan gitu ya, subuh kesiangan, nah itu qadhonya boleh ntar. Nyarap dulu, udah bangun jam 8, kata dia, ntar aja qadhonya dah, gua mandi dulu, gua nyarap nasi uduk 2 piring, baru dia qadha. Ya nggak apa-apa, karena dia nggak wajib qadha fauran, segera. Qadha niatnya gimana sih? Ya sama aja niatnya. Usolli fardhu subhi rakaat ini, pakai qadhaan juga boleh, enggak juga boleh gitu. Aku niat sholat fardhu subuh 2 rakaat, udah jadi gitu. Siangan, iya, siangan. Cuman pelajaran kita dia bacanya jahar apa sir? Nanti pelajaran kita tuh. Dia bacanya keras apa pelan. Nah, itu pelajaran kita tuh. Kita boleh meninggalkan sholat karena apa tadi? Pertama karena ketiduran. Ketiduran ada 2 macam tadi. Ada yang segera wajib segera diqadha, ada yang sunnah segera diqadha. Yang kedua karena lupa. Keasikan baca Al-Qur'an. Wah, ada nggak yang keasikan baca Quran di sini? Keasikan baca Quran dari bulan puasa ya. Bulan puasa keasikan baca Quran. Habis asar jam 5 dia baca Quran. Keasikan tahu-tahu Isya. Ada yang gitu modelnya tuh? Itu lupa yang diuzurkan begitu. Lupa yang diuzurkan begitu. Tapi kalau lupa allayyan sya'an manhiyan anhu, kalau yang lupa karena perbuatan yang dilarang atau perbuatan makruh, nah itu harus segera dia qadha tuh. Ini lupa gara-gara mancing. Dia mancing lupa, ya Allah belum sholat, baru ingat. Bagaimana tuh? Segera wajib dia qadha tuh. Wajib dia qadha. Kalau dia sholat sunnah haram sholat sunnahnya tuh. Dia ngerjain pekerjaan sunnah haram. Karena ada pekerjaan wajib yang mesti dia kerjakan. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan di kitab Fathul Mu'in, pernah kita bahas, gimana catatannya? Tadi lo, kita lupa. Kalau dia melakukan aktivitas-aktivitas lain sebelum dia membayar kewajibannya, itu dosa semua tuh. Sholat sunnah dosa tuh. Ketika dia belum membayar qadha yang wajib segera, tuh dia melakukan ibadah sunnah, hukumnya apa tuh? Haram. Karena kewajiban dia segera sholat qadha tuh. Gitu. Ya, ngerti nggak tuh? Yang kemarin-kemarin bagaimana? Ya hitung aja. Kemarin-kemarin saya waktu Badar bagaimana? Nah, nanti kita bahas itu. Dan jadi uzur sholat karena lupa. Lupa yang apa tadi? Lupa yang dalam dia mengerjakan kebaikan gitu. Adapun lupa karena perbuatan yang dilarang, yang timbul dari perbuatan yang dilarang, seperti apa? Main gitar, dia lupa main gitar, kelupaan. Atau dia apa lagi? Mancing, main HP, main catur lupa. Wah, udah azan belum sholat. Itu wajib segera. Dia ngapain aja nggak boleh tuh. Haram dia ngapain aja. Wajib dia buru-buru segera sholat tuh. Itu lupa. Apalagi yang uzur sholat, jamak itu jamak takdim, jamak apalagi takhir. Kita mau ke luar kota sholat jamak takhir.
berarti sholat zuhur kita kerjain di waktu asar. Berarti boleh kita nggak ngerjain sholat zuhur tuh, karena kita mau ngerjainnya nanti dibarengi sama asar. Itu namanya uzur sholat. Boleh kita nggak sholat ketika apa? Ketika kita mau mengerjakan jamak tuh. Jadi uzur sholat pertama apa tadi? Ketiduran. Yang kedua lupa. Lupa ada catatannya. Lupa dia ketika mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal sunnah, hal-hal wajib, baca Quran tadi, baca kitab, ya baca kitab, atau sibuk nolongin orang. Ini sibuk nolongin orang, belum sholat tuh, lupa dia. Nah itu dia nggak wajib segera. Ada tidur yang wajib segera dan ada lupa yang wajib segera. Dan apalagi dipaksa. Yang nomor 4 dipaksa. Lu jangan sholat tuh. Kalau lu sholat, gue tenggel kepala lu. Nggak usah sholat udah. Boleh. Kalau lu sholat, gue matiin lu. Ya nggak usah sholat. Itu termasuk uzur sholat. Itu dari sisi fikih itu ya. Dari sisi fikih, bolehnya kita tidak sholat ketika apa tadi? Lupa. Terus apa lagi? Ketiduran. Ketika kita mengerjakan jamak, dan ketika apa lagi? Kita dipaksa. Bagaimana dulu masih muda saya emang bader nggak pernah sholat. Wah, gimana? Masih muda bahkan wajib sholat. Kapan wajib sholat? Orang wajib sholat ketika dia mukalaf. Dia dibebani hukum taklif, hukum agama ketika mukalaf. Mukalaf syaratnya apa? Akil apa itu? Berakal, dia nggak gila. Ketika kita berakal nggak gila, maka kita wajib sholat. Terus balik itu ya udah mimpi jima atau udah head kalau perempuan. Ada pembahasan panjang tentang balik. Terus apa lagi? Selamat panca indranya selamat. Kalau emang dia lahir matanya buta, kupingnya tuli, nggak wajib sholat tuh. Enak gak tuh? Lahir matanya buta, kupingnya tuli, nggak wajib sholat, nggak wajib ngapa-ngapain. Dia nggak dapat beban hukum agama. Tapi mau nggak begitu? Lahir matanya buta, kupingnya budek, dia nggak wajib sholat karena dia tidak selamat panca indra. Terus apa lagi? Sampainya dakwah. Bagaimana orang yang di pedalaman, nggak masuk radio, nggak masuk televisi, nggak wajib dia sholat karena tidak sampai dakwah kepada mereka tuh. Tapi kalau yang udah sampai tim TV One sampai ke situ, ada tim televisi sampai ke situ, radio udah masuk ke situ, itu namanya udah sampai dakwah, udah sampai berita. Wah berarti ada orang di sono nih, kan gitu. Kalau di pedalaman kan dia berpikir nggak ada orang di sono, orang di sini doang, gitu. Dia pikir orang di sini doang, di sono nggak ada orang, makanya dia itu yang dikatakan tidak sampainya dakwah. Jadi orang-orang yang di pedalaman zaman dulu dia nggak wajib sholat. Kenapa? Karena tidak sampainya dakwah. Tuh. Sama dengan ayah ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah ibunya Nabi dia tidak dapat beban hukum agama karena nggak sampainya dakwah. Karena ada masa patroh, masa kosongnya dakwah kenabian dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Adapun di dalam hadis Sahih Muslim mengatakan ketika Nabi ditanya bagaimana keadaan bapakmu, Nabi jawab bapakku di neraka. Wah, hadis Sahih Muslim mengatakan bapaknya Nabi jawab bapaknya saya di neraka. Hadis itu kita lihat pendapat ulama, jangan ngartiin sendiri gitu. Jadi hadis biar kata sahih, kita nggak bisa ngartiin sendiri gitu. Hadisnya sahih tuh, Sahih Muslim. Nabi ditanya, bapak kamu di mana? Nabi jawab, bapak saya di neraka. Tuh. Kira-kira kita biar kata baba kita Badung, dikata baba kita digituin, marah nggak kita? Kesel nggak kita? Apalagi Nabi kita, ya Allah, ada orang usil banget, berani banget. Emang nggak ada pembahasan lain apa? Ini kajian di masjid, pembahasannya bapak Nabi di neraka. Ya Allah, Abu Thalib sama Nabi di neraka. Ngaji yang lain, jangan ngebahas itu. Ada ayatnya lagian. Kita berdalil pakai ayat Al-Quran juga tuh. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan. Kami tidak akan mengazab sehingga kami mengutus Rasul tuh. Ayah ibunya Nabi hidup di zaman fatrah.
zaman kekosongan daripada kenabian. Di situ nggak ada dakwah Nabi, makanya mereka nggak kena taklif, nggak kena beban hukum agama. Walaupun nggak beriman ya nggak apa-apa, karena dia hidup di zaman fatrah. Tuh. Jadi kalau kita di masjid ada pembahasan ngomongnya begini, Ustadz nih, ayah ibunya Nabi di neraka, dalilah hadis sahih. Wah, ini udah nggak beres nih kebetulan nih. Ini pahamnya beda dengan paham kita. Jangan diikutin ini Ustadz nih. Ini Ustadz pemahamannya beda dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan diikutin udah ini. Ini Ustadz jangan didengerin doh, ini udah nggak beres nih Ustadz nih. Berani banget ngomong ayah ibu Nabi di neraka. Padahal tadi apa? Hukum orang dapat kewajiban agama ketika apa? Sampainya dakwah. Ketika nggak sampai dakwah nggak wajib. Tuh. Lama ya? Nah kita sampai dakwah nggak? Semuanya kita akil, balik, tuh. Terus apa lagi? Selamat panca indera, sampainya dakwah. Makanya kita wajib sholat. Nah dulu bagaimana masa muda kita bader tuh? Masa muda kita bader, nggak sholat. Ya itu harus kita kodok, tuh. Harus kita kodok. Kira-kira umur 15 tahun gua nggak sholat sampai 20 tahun. Berapa tahun tuh? 15 tahun sampai 20 tahun, 5 tahun. Sehari 5 waktu. 5 kali setahun 360. 360 hitung aja sendiri dah. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, dia aktivitasnya haram kecuali aktivitas wajib, nyari duit, apalagi nyari nafkah, nggak apa-apa. Tapi kalau aktivitas yang nggak ada hubungannya dengan yang kewajiban, haram. Sholat sunnahnya haram. Tuh, orang belum mengkodok, dia sholat sunnahnya haram. Udah nggak usah sholat sunnah dah, kodok aja tiap hari udah. Habis johor kodok, habis asar kodok. Tuh. Kalau Imam Ibnu Hajar lebih berat tuh. Kita ngapa-ngapain nggak boleh. Kita wajib kodok aja tuh. Jadi habis isya nih kodok aja kodok tuh. Nggak kelar-kelar tuh. Kita tuntasin kodok kita. Tapi kata Al Habib Abdullah Al Haddad mengatakan agama itu ad-dinun yusrun. Agama itu mudah. Ya paling nggak kita nyicil lah. Kita niat ya Allah panjangkan umur saya ingin mengkodok sholat saya di masa dulu saya bader gitu. Sholatnya bagaimana? Ya habis johor sholat lagi 4 rakaat johor ya, kodok. Habis asar sholat lagi kodok. Habis maghrib sholat kodok lagi. Habis subuh sholat lagi 2 rakaat kodok. Kamu habis subuh jangan di sini, di rumah aja. Kalau di sini habis subuh nggak ada sholat, terus kata orang sholat apaan dia nih? Gitu. Kalau habis asar sama, nggak ada sholat sunnah. Dia sholat apaan nih di sini? Kalau habis johor boleh di rumah dah, di sini dah. Ya, gitu ya. Karena kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali di dalam kitabnya di sini dikatakan, fa'lam anna dzunuba fil jumlati salah satu asya. Dosa itu ada 3 macam tuh. Dosa ada 3 macam. Ada dosa dzunubun bainaka wa bainallah subhanahu wa ta'ala. Dosa antara Allah, dosa antara kita dan Allah. Kalau dosa antara kita dan Allah gampang, nyelesainnya gampang. Kita minta ampun, kita tobat, selesai itu. Kita tobat, kita tuat tinu qablaka ala tarkil audi ila misli abadan. Kita beryakinan kuat, berazam, bertekad kuat tidak akan melakukan itu lagi dan kita menyesal, itu selesai itu. Kalau dosa antara kita dan Allah. Dosa antara kita dan Allah apa? Seperti minum khamr. Apalagi zina, riba, makan riba, itu dosa antara kita dan Allah. Selesainya gampang tuh. Cukup kita taubat, kita menyesal, kita minta ampun, terus kita berazam, bertekad kuat tidak akan kembali kepada perkara itu, selesai. Itu dosa antara Allah, antara kita dan Allah. Adapun dosa antara dosa meninggalkan kewajiban. Tuh. Ada dosa meninggalkan kewajiban. Kata Imam Ghazali, dosa meninggal kewajiban tidak akan kebayar kalau belum dibayar. Waduh, berat nggak itu? Dosa meninggalkan kewajiban tidak akan kebayar kalau belum dibayar. Kita punya utang sholat. Utang sholat banyak macam-macamnya. Dulu sholat kita salah, baru belajar. Kata Ustadz, sholat begini-begini. Wah ternyata sholat gue selama ini salah.
berarti sholat gua nggak bener dong, wajib kodok tuh. Paham itu? Ya, ada sholat yang nggak bener. Sholat yang nggak bener berarti sholatnya diterima nggak? Nggak diterima berarti salah. Ya itu wajib kodok juga tuh. Jadi kodok bukan berarti nggak sholat aja. Dia sholat nggak pernah nggak sholat, tapi sholatnya salah dulu, baru ngaji. Berarti yang dulu belum ngaji sholatnya salah. Berarti wajib kodok tuh. Ya. Itu masalah kodok. Ya, yang paling gampang tadi caranya. Bagaimana tuh? Habis johor dia sholat lagi 4 rakaat. Habis maghrib sholat lagi 3 rakaat. Habis isya terus tuh begitu aja tuh. Lama-lama juga kelar. Sambil berazam berniat, ya Allah panjangin umur saya. Saya ingin menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya yang dulu saya lewatin gitu. Niat sama Allah, berazam insya Allah. Yang paling berat dosa antara kita dan hamba. Dosa urusan sama orang itu paling berat tuh. Kalau emang kita ngambil harta orang, mesti kita balikin. Panjang pembahasannya tuh. Bagaimana dosa antara kita dan hamba. Tadi dosa terbagi 3. Dosa antara kita dan Allah nyelesainnya gampang tuh. Ya. Dosa antara kita dengan meninggalkan kewajiban itu nyelesainnya pakai apa tuh? Harus dibayar. Puasa dulu nggak puasa atau puasa tapi niatnya lupa, berarti kan salah tuh. Puasa niatnya malam, dia nggak niat, berarti dia puasanya nggak sah. Nah, itu dikodok tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau yang baru masuk Islam jangan dikasih yang ini nih, berat. Ini baru masuk Islam, ya. Atau bukan baru masuk Islam, baru tobat. Orang baru tobat dikata gitu sama dia. Lu kan dulu nggak pernah sholat, lu wajib kodok semuanya. Wah, gua berhenti tobat dah. Jadi dakwah itu lihat sesuai penyesuaian. Ini orang Badar baru masuk Islam, bukan baru masuk Islam, baru tobat. Orang baru tobat kita kata gitu. Kira-kira jadi tobat nggak dia? Wah, berat gua nggak tobat, gua nggak jadi, nggak mau dah. Berat tuh. Yang paling berat dosa antara kita dan hamba. Kalau urusannya dengan harta, wajib kita balikin jika kita mampu, jika kita punya tuh. Kita ngambil duit orang, wajib kita balikin kalau kita mampu tuh. Kalau nggak mampu bagaimana? Kalau kita nggak mampu karena miskin, kita minta halalin sama orangnya. Maafin ya, dulu duit lu gua ambil sekian, minta halalin tuh. Nah kalau dia nggak mampu, ya orangnya udah mati, bagaimana? Orangnya nggak mati, dia bersedekah tuh, sedekah niatin buat orang yang tadi hartanya udah diambil tuh. Dan juga dia memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga dia bertaubat kepada Allah dengan benar-benar bermohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan orang yang hartanya saya ambil dia ridho kepada saya gitu. Ya Allah mudah-mudahan orang yang hartanya saya ambil dia ridho kepada saya. Bagaimana dia pernah gaplokin orang? Wah, ada maling digaplokin sama dia. Itu termasuk dosa antara kita dan hamba dan makhluk lain. Ini maling dipukulin, boleh nggak mukulin maling? Ya nggak boleh. Kalau nangkep boleh, serahin yang berwajib. Ini maling dipukulin, digebokin, berarti dia punya dosa apa tuh? Punya dosa mukul orang. Ini harus ada balasan nanti nih. Ada balasan. Bagaimana cara minta ampunnya? Kita minta halalin sama orangnya. Maafin gue ya, dulu gue mukul lu. Tuh. Kalau orangnya udah nggak ada, orangnya mati gara-gara kita minta maaf sama keluarganya. Kita minta keluarganya, tergantung keluarganya mau bales atau mau maafin, kan gitu. Itu beratnya dosa sama orang gitu tuh. Kalau dosa sama orang itu berat. Makanya Nabi pernah bertanya pada sahabat, atadruna anil muflis? Kalian tahu orang yang bangkrut, orang yang rugi? Kata sahabat, orang yang bangkrut, orang yang kere. Ya orang yang kere, orang yang nggak punya duit. Kata para sahabat. Terus Nabi jawab nggak begitu. Orang yang kere adalah ketika nanti di hari kiamat dia banyak amalannya, banyak amalan sholatnya, banyak amalan zakatnya, tapi habis buat bayar orang gitu. Dia pernah utang sama orang nggak dibayar, diambil dari kebaikannya. Dia pernah mukul orang, kebaikannya diambil tuh sebagai balasan tuh. Dia pernah mukul orang, kebaikan dia diambil. Kalau kebaikannya udah nggak ada, kejahatan orang buat dia. Mau nggak begitu tuh? Ya.
Itu panjang dan lebar, jadi kita nggak baca kitab deh. Itu antara dosa yang paling berat, dosa antara kita dan hamba. Yang paling pembahasan kita, qada itu termasuk dosa ketika kita meninggalkan kewajiban. Bagaimana cara menyelesaikannya? Harus kita bayar, harus kita qada. Itu. Nah, pelajaran kita bagaimana sholat subuh kesiangan, bacanya keras apa kencang. Itu pelajaran kita nih. Kita kembali ke kitab. Walau seandainya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau fatathu sholatul bil laili faqada'aha bin nahari. Walau seandainya fatathu, keluputan akan dia, walau seandainya fatathu, keluputan akan dia, sholat bil lail, di malam hari, faqada'aha, maka dia mengkodoknya fin nahar, di siang hari. Sholat subuh dikatakan sholat malam. Dikatakan sholat malam dari jam berapa tuh? Dari maghrib sampai terbit matahari. Berarti sholat subuh termasuk sholat malam tuh. Atau sholat isya. Au bin nahari, atau sholat yang di siang hari. Sholat siang hari sholat apa tuh? Johor sama asar. Faqadoha bilail, dia kodoknya di malam hari. Tadi kan kita bahas tuh, ada sholat yang kodok nggak wajib segera, sholat yang nggak wajib segera. Ketika nggak wajib segera, boleh nggak kita tunda? Ini tadi maghrib ketiduran, maghrib belum tidur, tapi tidurnya nggak sengaja tuh. Ya berarti kan dia nggak wajib segera. Kodoknya besok pagi tuh. Sholat maghrib dia ketiduran, kodoknya pagi tuh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kalau dia emang nggak wajib segera tadi. Terus bacanya keras apa pelan tuh? Ketika dia sholat maghrib jam 7 pagi tuh. Sholat maghrib jam 7 pagi, kodok tuh. Bagaimana bacanya? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kencang? Nah ini kita bahas di situ. Fahal yu'tabaru fil jahri, maka apakah yu'tabaru yang direken, yu'tabaru direken, apakah yu'tabaru direken, dihitung fil jahri di dalam keras, fil jahar di dalam jahar, wal isror dan isror baca pelan, waktal fawati, waktu keluputannya itu. Yang direken waktu keluputan apa waktu ngerjain? Kalau waktu keluputan apa tadi itu? Maghrib ngerjain jam 7 pagi. Berarti waktu keluputannya apa itu? Malam apa siang waktu keluputan? Waktu keluputan itu malam, maghrib. Kalau kita ngerjain jam 7 pagi, berarti jam 7 waktu apa namanya? Waktu kodok. Tuh. Apakah yang direken waktu keluputan apa waktu kodoknya yang direken tuh? Amwak tal kodok. Apakah yang direken waktu kodoknya? Tuh. Apakah yang direken fil jahri di dalam membaca jahar wal isror dan membaca isror sir, waktal fawati waktu keluputan au waktal kodok, fihi wajhani. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Yu'tabaru waktul kodok, yang direken waktu kodok. Berarti waktu kodok tadi jam berapa tuh? Sholat maghrib jam 7, yang direken waktu kodok. Berarti waktu kodok pagi jam 7, sir apa jahar? Jam 7 pagi, sir apa jahar? Sir. Berarti yang dipandang waktu kodok. Dia mengerjakan kodok maghrib, ngerjainnya habis johor. Tuh. Ngerjain kodok maghrib habis johor. Itu yang direken waktu maghribnya apa waktu kodoknya tuh? Kalau waktunya kodoknya apa? Johor. Johor bacanya keras apa pelan? Pelan gitu. Yang pendapat pertama yang direken waktu kodok. Jadi boleh waktu johor, habis johor kita kodok 5 waktu sekaligus boleh. Habis johor assalamualaikum, assalamualaikum, dia sholat kodok johor, kodok asar, kodok maghrib, kodok isya, kodok subuh. Nah yang kodok subuh sama isya sama maghrib kencang apa pelan pembahasannya itu? Yang dianggap waktu kodok berarti bacanya apa? Pelan. Tapi kalau kencang kata orang, lah ini sholat apaan dia nih? Ketahuan punya utang. Kalau dia baca kencang ketahuan punya utang. Wah dia lagi kodok nih. Berarti dia banyak utangnya sama Allah Subhanahu Wa Taala dia. Wakila yusirru mutlaqon.
Ada pendapat ulama yusiru, dia baca pelan mutlak. Mau dia kodok yang maghrib yang bacanya kenceng, atau dia kodok zuhur, itu mutlak tetap bacanya sir gitu. Mau dia kodoknya malam, kodoknya siang, tetap bacanya sir. Yang namanya kodok, ada pendapat ulama mutlak tetap dibaca sir pelan tuh. Boleh kita amalin yang mana aja tuh ya. Arti gak ada? Jadi qolat kodok kita bacanya pelan. Bagaimana hukumnya? Ini imam sholat maghrib bacanya pelan, sah nggak? Ini imam baca sholat maghrib bacanya pelan. Kata makmum, ya ilah imam gak kedengaran ini. Bagaimana hukum imam sholat maghrib bacanya pelan? Atau dia sholat johor kencang? Sholat johor, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana hukumnya? Wa'lam annal jahra fi mawadihi, ketahuilah olehmu annal jahra, sesungguhnya membaca jahar fi mawadihi pada tempatnya, wal isroro, dan baca sir fi mawadihi pada tempatnya, sunnatun, hukumnya sunnah, laisa biwajib, hukumnya sunnah enggak wajib. Jadi imam sholat johor kelupaan bacanya kencang, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, ya nggak usah Subhanallah. Paham gak tuh? Kalau udah tahu ilmunya mah begitu, nggak apa-apa. Imam lupa baca sholat johor kencang, Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum, ya imam salah ini. Kata makmum, makmum teriak, Subhanallah, Subhanallah. Ya nggak usah Subhanallah, nggak usah, diem aja udah. Kita paham, ya imam lupa, paling imam lagi banyak pikiran ini, udah selesai. Gitu. Apa tuh? Keingetan Jumat. Nah iya bisa jadi. Johor keingetan Jumat, dia baca kencang. Ya makmum santai aja, udah nggak usah dipikirin. Nggak usah teriak Subhanallah, Subhanallah. Ada gua imam salah ini. Nggak salah, nggak apa-apa. Imam lagi lupa. Karena hukumnya nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Tuh, walau jaharo mau di al-isrori, seandainya dia seseorang jaharo membaca keras mau di al-isror pada sholat yang sir, au asarro, atau dia membaca sir mau di al-jahri pada tempat yang jahar, pas sholatuhu sohihatun, sholatnya sahih, sholatnya sah, pas sholatuhu sohihatun, imam sholatnya tetap sah. Walakinnahu, tetapi dia itu irtakabal makruha, dia melakukan sholat makruh. Irtakaba, dia mengerjakan makruha, dia mengerjakan perkara makruh. Karohata tanzi, makruhnya makruh tanzi. Ada makruh tanzi. Makruh tanzi itu makruh yang enggak dosa. Sholat antara subuh dan antara ajan subuh dan qomat subuh itu sunahnya sholat 2 rakaat doang. Dia sholat sampai 4 rakaat, 5, 6 rakaat, itu namanya karohata tanzi, makruh tuh. Sholat antara ajan subuh dan qomat subuh, sholat sunahnya 2 rakaat doang. Disunahin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia banyak sholat tuh, itu hukumnya apa? Makruh karohata tanzi, makruh yang tidak ada dosa tuh. Tapi makruh tapi enggak dosa. Ada enggak orang di sini yang begitu? Sholat antara ajan subuh dan antara qomat subuh, dia sholat mulu tuh. Itu karohata tanzi, makruh tanzi. Hukumnya makruh tanzi. Udah habis sholat 2 rakaat fajar, banyakin zikir, megang tasbih, baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Atau dia banyak baca sholawat. Itu makruh tanzi. Nah nanti kita bahas dah, punya habis. Ada makruh tahrim. Kalau makruh tahrim, dia mengerjakan yang makruh tapi dosa. Seperti apa? Dia sholat sunnah habis asar, itu namanya makruh tahrim. Makruh yang ada dosa di situ. Itu ada makruh tanzi, ada makruh tahrim. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la alaiha nahya wa
'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayina wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mafda'imata fid din wa dunyal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin walhiqna bis sholihin ghaira khazaya wala nadimina wala maftunin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan wa bi ni'amah